bangkit berdiri, kita sambut Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Kami mau tetap setia menanti janji Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin Kau genapi buat kami Yesus. Haleluya. Kehidupanku ku tetap setia. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya sore hari ini kami ada lagi di tempat ini. Kami belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap menantikan setiap janji-janji Tuhan. Tuhan, hari-hari yang begitu sangat amat sulit dalam setiap hidup kami. Kami membutuhkan firman yang akan menopang setiap hidup kami. Tuhan, di luar sana keadaan dalam keadaan yang mencekam, tapi kami percaya Tuhan, firman yang akan kami dengar hari ini, firman yang akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sama-sama mau menyatukan setiap hati kami. Kami mau bersyafaat Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Untuk bangsa yang kami cintai, bangsa yang Tuhan tempatkan kami ada di tempat ini. Tuhan, sore hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan, Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini, yang sedang mengalami sesuatu yang sangat tidak menentu. Tuhan datangi mereka, berikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, biar ada malaikat-malaikat-Mu yang Kau kirimkan. Tuhan untuk mengawal mereka, memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dan biar pada hari ini juga Tuhan, firman yang akan kami dengar yang akan menopang setiap hati kami, akan menopang setiap hidup kami Tuhan. Dan supaya kami boleh melihat setiap jalan-jalan yang di depan kami yang sepertinya tertutup Tuhan. Tapi oleh karena kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman itu akan membuka dan menerangi setiap jalan hidup kami. Bicaralah kepada kami Bapa, Tuhan hamba serahkan semua para wanita-wanita yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan para wanita-wanita ini Tuhan, akan membawa sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, para ladies yang luar biasa, para wanita yang luar biasa. Hari-hari ini memang saudara dan saya kita sedang mengalami satu situasi yang sangat amat tidak menentu. Tapi saudara, para ladies yang luar biasa, para wanita-wanita yang luar biasa, saya percaya bahwa di hari-hari yang sulit ini iman kita lah yang akan menentukan. Apakah ketakutan yang menjadi iman kita, apakah kekhawatiran yang akan menjadi iman kita, ini yang kadang-kadang kita dibawa dalam satu situasi yang sangat kemudian yang nanti akan menentukan di mana posisi iman saudara dan saya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Itu janji Tuhan bahwa setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Dia, maka Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah hidup orang percaya. Itulah sebabnya sehari ini saya bawa dalam sebuah pandangan untuk bagi para wanita, para ladies yang luar biasa, di mana bagaimana saudara dan saya bawa satu topik yaitu bicara tentang orang yang beriman disertai Tuhan. Atau saya boleh katakan kalau saudara dan saya hari ini
kita adalah orang yang beriman, Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tema kita barusan kita selesai di bulan Agustus bicara tentang keluarga beriman adalah milik Tuhan. Berarti saudara dan saya kalau kita orang beriman, kita disertai oleh Tuhan karena apa? Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan, orang yang beriman adalah milik daripada Tuhan, berarti yang akan pelihara hidup saudara dan saya itu adalah Tuhan. Amin. Nah saya punya satu teman saya ini dokter Fones, dia kena cancer, dia kena cancer itu di bagian ginjal ya. Jadi kemudian dokter berkata kepada dia bahwa hidup dia itu tidak lama lagi. Dan kemudian mungkin dokter memprediksi sekitar hanya kemudian beberapa bulan. Nah waktu dia mendengar berita itu dan itu stadiumnya sudah stadium 4. Ya. Nah teman saya ini waktu dengar seperti itu dia tidak takut. Dia tidak khawatir. Sehingga akhirnya dokter itu bingung. Dia bilang begini sama teman saya. Kenapa saya waktu memberitahukan kepadamu seperti ini, berita ini tentang penyakitmu tapi kelihatan kamu tidak takut. Dia bilang dokter, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan Yesus, dia padahal orang Katolik. Aku punya Tuhan yang namanya Yehovah Rafa, dia Allah penyembuh. Itu yang mendasari dia berkata kemudian dia katakan kepada dokter, dokter kalau memang Tuhan izinkan saya untuk mati, saya sudah siap untuk mati. Dokter sampai kaget. Nah saudara yang dikasih Tuhan, teman saya ini sampai hari ini masih hidup. Masih hidup dia. Nah saya jumpai dia itu sekitar 3 minggu yang lalu, saya menjumpai dia di Jakarta. Dia memakai satu alat di hidung, jadi seperti ada selang. Dan kemudian memang sebelum saya jumpai dia, itu di antara kami teman-teman, dikirimlah berita tentang teman kami ini sudah kritis. Dia sudah kritis dan kemudian dia difoto dan dikirim fotonya kepada kami semua. Dan teman saya ini kalau saudara yang sering suka ikut acara untuk doa pagi, saya suka sisip namanya untuk didoakan. Jadi saya sempat juga untuk kemudian menitipkan doa buat teman saya ini. Dan saya katakan kepada dia nggak usah takut, saya tetap berdoa. Dia bilang hanya itu yang saya minta. Saya tidak pernah minta sesuatu, hanya topangan doa. Nah jadi waktu saya dapat berita seperti itu dan kemudian waktu saya mau kunjungi tidak bisa karena memang lagi kritis. Nah waktu selesai kritis itu, dia kebetulan tinggal di Jakarta itu di dekat gereja kita yang dulu saudara di Jakarta di CP. Dia tinggal di Medit situ. Jadi pas waktu itu saya melayani di gereja di Jakarta, di CP waktu CP masih buka. Kemudian saya tanya sama dia, kamu ada di mana? Dia bilang dia ada di ini. Saya bilang saya mau ketemu sama kamu dan saya mau doakan sama kamu. Dia bilang oke bro. Akhirnya dia setelah itu ketemu sama saya lihat ada alat yang melekat di hidung dia. Saya tanya sama dia ini alat apa? Dia bilang ini selang makanan. Dia dikawal sama satu ada suster, tapi suster pria. Ada kawal sama dia, dia bilang, dan dia cerita, dia bersaksi sama saya. Saudara, saya ini hamba Tuhan, waktu saya dengar kesaksian itu membuat iman saya naik. Kenapa saudara? Kenapa iman saya naik? Saya lihat iman orang ini luar biasa. Dia tidak pernah takut dengan namanya masalah sakit. Dan dia cerita sama saya, waktu dia sedang dalam keadaan kritis, itu dokter semua itu sudah bingung. Kemudian dia berkata kepada dokter, dokter gak usah bingung dengan kanker saya. Karena hari ini saya seperti ini bukan masalah kansernya, tapi saya gak bisa makan. Padahal dia bukan dokter. Dia bilang saya ini gak bisa makan sehingga tubuh saya lemah. Jadi dokter gak usah bingung dengan kanker saya gak bisa makan maka tubuh saya lemah. Kalau boleh ini masukkan makanan dari hidung. Dokter sampai bingung. Ini orang kok malah sakit, malah kemudian mengajari dokter. Dokter bilang luar biasa, dokter itu sampai dokter bilang belum pernah saya jumpai pasien seperti ini. Akhirnya dokter itu mengambil keputusan, akhirnya pasang selang di hidung. Kemudian
isi makanan di situ. Dia bilang begini, saya ini mau mati bukan karena cancer, tapi saya mau mati karena kekurangan gizi. Dia bilang isi makanan. Dan kemudian akhirnya isi makanan sampai akhirnya selesai. Dia bilang begini sama dokter, enggak usah pusing dengan itu cancer. Karena cancer itu urusan Tuhan. Kalau gizi ini urusan saya dengan dokter katanya. Jadi kemudian akhirnya dia keluar dari rumah sakit itu masih pakai. Dia bilang sebentar lagi bro, mungkin 1 minggu 2 minggu ini akan dilepas dan saya akan makan normal lagi. Dan hari ini saudara, saya cek kepada dia, saya WA kepada dia, wah dia bilang luar biasa. Sudah lepas semuanya. Saudara, yang saya lihat saudara, dia sampai hari ini dan saya tanya sama dia, kamu punya cancer masih ada? Dia bilang ada. Cancer saya masih ada. Tapi dia bilang saya tidak peduli dengan cancer saya. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa namanya Yesus Kristus. Dan dia bilang kalau Tuhan memang izinkan saya mesti mati. Biar saya mati di dalam Tuhan. Dia bilang saya mati karena terpuruk. Karena stres oleh masalah dan persoalan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kemudian saya mau bicara pada hari ini. Bahwa orang yang beriman pasti disertai oleh Tuhan. Nah hari ini saya tahu mungkin ada banyak kita sedang dalam keadaan ketakutan, kita dalam keadaan kekhawatiran. Tapi Tuhan ingatkan di manakah posisi iman saudara dan saya. Karena Tuhan berkata bahwa kalau saudara dan saya kita orang yang beriman maka Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Nah kita mau lihat saudara di dalam firman Tuhan saya angkat satu kisah. Yaitu ada seorang janda di Sarfat, yaitu di dalam perjanjian lama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-24. Saudara dan saya hari ini saya tahu sudah banyak mendengar tentang kisah ini. Kita akan lihat ada peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh janda di Sarfat ini dan bagaimana iman dia meletakkan kepada Tuhan dan kemudian pertolongan Tuhan nyatakan dalam setiap hidup dia daripada janda di Sarfat ini. Kalau sudah bicara tentang janda berarti dia sudah ditinggal oleh suaminya. Dia memelihara satu anaknya saudara. Dan kemudian kalau kita tahu akhirnya anaknya juga mati kemudian dihidupkan kembali oleh Elia. Melalui pertolongan Tuhan. Nah melalui kisah ini saya coba bagi ada 3 bagian besar. Yang pertama kita lihat dulu saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita lihat saudara. Dia berkata begini, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara bayangkan ini janda yang lagi susah, kemudian Tuhan perhatikan dia. Bersiaplah, kemudian terus ayat selanjutnya, sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bicara yang pertama begini. Kalau hari ini saudara dan saya kita sudah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan kemudian memperhatikan hidup kita. Melalui kisah ini janda di Sarfat ini, memang kita tidak jumpai dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat kemudian Tuhan yang inisiatif memerintahkan kepada hambanya, kepada nabinya Elia untuk mendatangi, untuk menolong janda itu. Tapi kemudian yang menarik yang saya lihat, kalau mungkin dalam kacamata kita, dalam pikiran kita, Tuhan orang ini kok sudah susah, janda ini kok sudah susah, kenapa Tuhan tidak langsung tolong saja? Tapi Tuhan kemudian mesti pakai sama Elia, Elia datang ke situ, kemudian diminta makanan yang makanannya sudah menipis. Mestinya kan Tuhan langsung tolong. Nah demikian juga hari ini mungkin dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ketika kita sedang dalam menghadapi keadaan yang sulit, waktu kita minta pertolongan Tuhan, tapi kemudian ada begitu banyak yang terjadi adalah Tuhan kemudian memberikan syarat demi syarat dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kemudian kita berkata kenapa Tuhan mesti melakukan seperti itu.
ladies yang baik yang saya mau katakan hari ini. Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan mau iman kita hari ini bangkit. Dan kita bekerja sama dengan iman yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Dan dia akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, bahwa dalam keadaan sulit apapun, Tuhan pasti akan perhatikan hidup saudara dan saya. Makanya saudara kalau berdoa, cukup satu kali berdoa. Saya lihat kita kalau dalam keadaan susah, berdoa terus, berdoa terus. Saya punya ada satu teman saudara. Dia barusan bicara sama saya, dia bicara tentang anak dia. Saya dengar, dia bilang anak dia begini, nanti minta tolong sama saya. Oke, saya dengar sudah. Ulang lagi saudara, 1 jam lagi bicara lagi sama saya. 1 jam lagi bicara sama saya. Saudara saya kesel, saya bentak sama dia. Saya bilang kamu ini ulang. Ya kan? Dia guyonan, dia bilang begini, kan doa mesti bertalu-talu. Saya bilang ini bukan doa syafaat, ya kan? Artinya begini, saya sih punya pengalaman pribadi. Saya kalau minta doa sama Tuhan, saya tuh 1 kali minta karena Tuhan pasti tahu kok. Tapi biasa kita wanita itu kan merengek-rengek, kan? Suka merengek-rengek, meratap gitu kan sama Tuhan. Saya pernah 1 kali begini saudara. Anak saya itu bilang begini sama saya, Pak, kita pindah Amerika aja Pak. Saya bilang terus, Papa berdoa dong sama Tuhan. Papa kan pendeta. Terus saya bilang mau berdoa mau apa? Berdoa sama Tuhan supaya kita semua ini, saya, istri dan 2 anak, kami mau pindah ke Amerika. Nah saudara, saya waktu itu berpikir begini, bolehlah kalau memang kita sudah sepakat. Saya bilang oke, kita mau pindah Amerika. Cuma saudara untuk jadi warga Amerika, itu yang namanya kita dapat green card, ya kan? Kita dapat jadi citizenship di sana. Itu ada beberapa kriteria. 1, kita akan jadi citizenship sana atau kita dapat permanent resident di sana. Kalau kita punya skill yang diperlukan di negara itu. Nah saya bilang sama anak saya, Papa gak punya skill. Ya kan, Papa SMA gak tamat. Ya kan, jadi gak ada skill. Kecuali kalau Papa Tuhan kasih karunia, dapat ilmu bisa memundurkan pesawat. Ya kan, Papa nanti bisa kasih ke Boeing, kan di Amerika itu ada Boeing toh. Saudara lihat pesawat tuh gak bisa mundur, beda kayak mobil. Kalau mobil itu masukkan gigi mundur bisa mundur. Kalau pesawat itu mesti didorong. Nah saudara berdoalah supaya Tuhan kasih kepada saudara itu anak-anak. Mungkin bisa mundurkan pesawat, itu ilmu yang baru. Karena pesawat itu tidak bisa mundur saudara. Mesti didorong, push back gitu kan. Saya bilang sama mereka, sama anak saya, Papa enggak bisa begitu. Cuma jalan satu-satunya itu ikut lotre. Ikut lotre. Namanya ada American Lottery itu dibuka di bulan Oktober dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu masukin. Saya bilang oke, saya lakukan. Pak, ayo Pak kerjakan itu. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya berdoa. Kami mau pindah ke Amerika. Pokoknya sekarang kita masukin semua, kalau Tuhan berkenan kami semua pindah di Amerika. Udah, semua saya bilang anak-anak, istri berdoa semua sudah. Habis itu masukin, kita lodge masukin. Nah saudara waktu masukin itu selesai itu nanti beritanya itu tahun depan bulan Mei. Tanggal 4 Mei itu pengumuman mulai sampai tanggal berapa Mei begitu. Nah saudara masih tanggal waktu itu kita di sini kan tanggal 4. Anak-anak saya udah bilang begini, Pak coba lihat Pak email, coba lihat email. Ini sudah dapat jawaban, saya bilang ini masih tanggal 3 di Amerika. Tanggal 4 di Indonesia kan tanggal 3 di Amerika. Nah saudara akhirnya apa yang terjadi? Besoknya anak-anak bilang, Pak coba lihat. Waktu saya buka email, saudara dapat email dari ini. Terus saya bilang begini, Papa ini gak ngerti bahasa Inggris. Coba kamu lihat di sini, dia tulis begini, kita ini has not been approved atau apa gitu, qualified. Ya mereka bilang Pak gak diterima. Saya bilang. Terus akhirnya anak-anak bilang begini, Pak masukin lagi. Saya bilang enggak.
Saya kalau dengan Tuhan cuma satu kali saya minta. Karena Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara bilang bertalu-talu saudara minta terus, saudara itu maksa Tuhan. Saya bilang Papa cinta Indonesia. I love Indonesia. Saya bilang kalau kamu mau pergi silakan kamu pergi ke sana. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara? Karena ini ada Bapak juga ya. Jadi muncul kata Bapak. Nah saudara yang dikasih Tuhan saya mau kasih tahu begini. Bahwa Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara dan saya. Jadi gak perlu kemudian kita minta-minta. Contoh sama ini janda di Sarfat ini. Tuhan tahu keadaan dia dalam keadaan susah. Makanya Tuhan mengirimkan Elia untuk menolong dia. Tapi itu yang kemudian saya katakan bahwa kemudian ketika Elia mau menolong janda di Sarfat ini. Itu kemudian yang terjadi janda di Sarfat ini kemudian diminta untuk melakukan sesuatu. Untuk kemudian buatkan roti, buatkan makanan. Makanya kita lihat kemudian ayat yang ke-11, kita lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Kita perhatikan di sini apa yang kemudian dikatakan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Padahal ini lagi dalam keadaan susah. Saudara perhatikan ayat 17, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jadi saudara kalau saudara baca ini dalam keadaan kritis. Tapi kenapa kemudian Tuhan minta supaya dia memberi makan kepada Elia? Apakah kemudian konotasi kita, pemikiran kita kadang-kadang kita berpikir kenapa Tuhan sejahat itu? Aku Tuhan lagi susah. Tapi kenapa aku harus menolong orang? Kadang-kadang kan begitu. Kita lagi susah tapi kemudian firman Tuhan datang kepada saudara dan saya kemudian berkata harus berbuat baik. Kemudian kita katakan Tuhan aku lagi susah kok aku harus berbuat baik. Aku harus bisa menolong orang. Karena kadang-kadang Tuhan sedang dan menguji hidup saudara dan saya. Ayat 13 kemudian apa yang dikatakan? Tetapi Elia berkata kepada janda di Sarfat itu, janganlah takut. Pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Saudara perhatikan ada firman. Kalau firman yang bicara, firman akan menggenapi atas setiap apa yang dia bicarakan. Firman Tuhan berkata tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak-minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan ini enggak kemudian menangkap dengan logika kemudian berkata tidak mungkin. Tapi perempuan atau janda di Sarfat ini dia hidup dalam ketaatan. Artinya apa saudara? Orang yang beriman pasti dia akan hidup dalam ketaatan. Dia melakukan sesuatu yang walaupun dalam logika dia tidak masuk dalam logika. Dia melakukan dengan sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara bisa bayangkan dan saya bisa rasakan perasaan janda itu. Pada waktu Elia minta makanan itu. Waktu minta dibuatkan tepung roti itu. Ini dalam keadaan kritis. Dia dalam keadaan seperti itu. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Ketaatan. Dia melakukan satu ketaatan. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu dia kerjakan. Dan sehingga apa yang terjadi? Hasil daripada ketaatan. Itu menghasilkan namanya mujizat. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita nggak mau hidup dalam ketaatan. Tidak akan pernah ada mujizat dalam hidup saudara dan saya.
Ini kalau dalam keadaan situasi seperti ini, Pak Fengki pernah cerita dulu kan, waktu kita lagi konflik di Maluku Utara. Saya ingat waktu itu, waktu Pak Fengki mau berangkat ke Maluku Utara dari Manado, saya yang antar dia ke pelabuhan. Dia pesan sama saya, kalau Ci Ivon tanya, jangan bilang kalau dia ke Halmahera. Karena Halmahera itu lagi perang. Itu etnis lagi perang di sana. Jadi udah. Akhirnya saya bilang berangkat. Waktu itu saya dulu berangkat. Tahun 2000 itu saudara. Waktu berangkat jadi kalau saya bilang kalau cuma lihat yang kerusuhan seperti ini. Saya itu sudah pernah mengalaminya dengan Pak Fengki. Ini maaf saudara kalau saya lihat kepala yang putus dari badan. Saya udah berapa kali saya lihat di sana. Kepala itu di jalan-jalan aspal di Maluku sana di Halmahera. Saudara waktu saya tahun 2000 diutus. Saya protes. Kenapa saya diutus? Waktu itu saya ingat dengan Pak Irwan kami berdoa tiap berdoa di Manado. Setiap kali kami berdoa bersyafaat untuk Maluku, untuk Halmahera. Saya tiap kali berdoa Maluku Halmahera saya nangis. Karena saya nangis mereka bilang maka kamu punya beban kamu yang diutus ke sana. Saya bilang kurang ajar nih orang-orang. Saudara saya ingat istri saya itu istri saya baru mau hamil anak pertama tahun 2000. Waktu mau berangkat saudara saya dengan berat hati. Tapi saya tahu, saya bilang Tuhan kalau memang dulu saya mati bisa mati karena narkoba. Kalau ini pun saya berangkat saya mati di dalam Tuhan. Terhormat. Istri saya tanya sama saya, kamu ini kesana kan daerah perang. Saudara di Jawa mungkin gak lihat berita-berita koran. Kalau kami di Manado, waduh berita koran ini ratusan mati, 10 mati, ini desa ini diserang. Pokoknya waduh gak karu-karuan. Saya bilang sama istri saya pergi ke tempat yang aman. Saudara akhirnya saya berangkat dan waktu setelah saya pulang itu, saya pesan sama mereka tunggu gembala senior saya mau datang. Pemimpin saya, Pak Fengki. Waktu saya pulang kemudian saya bilang Pak Fengki saya sudah janji. Kenapa kamu janji? Pak Fengki bilang. Saya bilang iya kan Pak Fengki yang dapat visi kan ada naga berbaring di Maluku sana. Saya waktu itu saudara padahal ini baru bertobat. Kaipang mantan bandar judi. Disuruh seminar hamba Tuhan di sana saudara bayangkan. Kumpul pendeta-pendeta. Jadi saya bilang ini yang dapat visi nanti akan datang ke sini. Pak Fengki saudara. Akhirnya Pak Fengki berangkat, dia bilang, sudahlah karena kamu sudah suruh, kamu sudah ngomong begitu, saya berangkat. Jangan kasih tahu sama Ci Ivon. Saudara apa yang terjadi? Saya pikir mungkin Ci Ivon dulu pernah bersaksi juga di sini. Saudara waktu di Singapura itu ada teror dari setan. Setan bilang begini sama Ci Ivon, suamimu nanti mati. Dia dapat suara itu suaminya mati. Besoknya Ci Ivon telepon saya. Waktu dia telepon saya bingung mau jawab apa nih. Roy, Fengki di mana? Fengki di mana? Kok Fengki di mana? Saya, Fengki di mana? Fengki di mana? Saya bilang, ada ya. Di mana? Mana dia? Tegang saudara. Tapi akhirnya kemudian Tuhan menenangkan dia. Tuhan bilang begini katanya. Akhirnya waktu dia berdoa. Karena saya tidak mau jawab saudara. Karena akhirnya dalam keadaan ketakutan seperti itu dia dengar kata mati. Akhirnya saudara, dia tahu bahwa itu suara dari setan. Tuhan bilang begini, kalau aku yang suruh dia ke sana, tidak mungkin dia akan mati. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara dan saya kita mendapatkan satu perintah dari Tuhan, mendapatkan satu kebenaran firman Allah. Firman Allah kemudian berkata, lakukan ini, jangan kemudian kita berbantah-bantahan. Saya lihat kenapa hari ini gereja ini saudara kalau kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan gereja di sini itu militan semua. Dan saya lihat saudara teman-teman kita ini kan semua mantan kaipang, saya juga kaipang semua. Orang-orang susah. Dulu kita saudara banyak jadi tukang tipu. Saudara banyak bohongin orang. Tapi saudara hari ini kenapa kami bisa dipulihkan? Karena kami hidup dalam ketaatan. Kami hidup dalam melakukan setiap kebenaran firman Allah. Jadi kalau orang mau melakukan yang namanya hidup dalam ketaatan, hidup dalam firman Allah, maka saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi. Tapi kalau orang beriman dia hidup dalam ketaatan, yang dia kejar bukan mujizat.
Yang dia kejar itu ketaatannya. Makanya bagi saya hari ini kesuksesan, keberhasilan saya sebagai seorang hamba Tuhan, bukan saya khotbah orang bertobat, bukan saya khotbah atau kemudian saya doakan orang sembuh, orang mati bangkit, bukan itu ukuran saya. Karena yang membuat bertobat itu Tuhan. Yang membuat orang mati bangkit itu Tuhan, yang membuat orang sakit disembuhkan itu Tuhan. Itu bagian daripada Tuhan. Tapi bagian daripada kami yang hamba Tuhan adalah ketaatan. Amin. Ketaatan. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Kalau engkau dan saya hari ini sedang dalam masalah. Waktu engkau mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan berkata lakukan, lakukanlah. Walaupun kadang-kadang dalam logika kita itu tidak masuk di akal. Mungkin keuangan kita dalam keadaan sulit. Tapi ketika Tuhan bilang bantu orang itu. Lakukanlah seperti itu. Karena dibalik ketika engkau menabur seperti itu. Maka Allah akan memberikan berkat. Kalau Anda dan saya tidak mau menabur seperti itu. Maka Tuhan pasti tidak akan memberikan berkat itu. Sama seperti kan orang tua. Kamu nak beli di sana. Kalau kamu beli itu, maka Papa akan kasih berkat yang seperti ini. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan cuma minta satu kepada saudara dan saya itu ketaatan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Ayat 17 sampai ayat 24. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Artinya mati. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini. Orang yang beriman siap menghadapi masalah demi masalah. Betul kan? Barusan masalahnya masalah makanan. Selesai makanan, sekarang masalah anak. Selesai masalah ekonomi, masalah anak. Artinya selama saudara dan saya hidup di bawah kolong langit ini, saudara dan saya orang beriman jangan pernah alergi dengan masalah. Tapi harus bersahabat dengan masalah. Dia bilang begini, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Waktu dia dalam keadaan sulit ekonomi, dia tidak pernah bersungut-sungut. Tapi ketika dia mengalami masalah anaknya sakit, muncullah emosi dia. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup dia. Kemudian apa yang dikatakan? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat yang ke-20. Sesudah itu Elia berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yang ketiga saya mau kasih tahu begini saudara. Proses orang beriman pasti akan mengalami proses. Proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu membuat supaya kita mengenal Dia. Makanya ayat yang 24 tadi kan, coba ditayangkan lagi. Ayat yang ke-24, apa yang dikatakan? Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan ada proses datang dalam hidup kita, karena Tuhan mau supaya ada satu pengakuan bahwa ketika ada pertolongan, ada mujizat yang jadi dalam hidup saudara dan saya. Itu bukan karena kekuatan kita. Tapi itu karena pertolongan daripada Tuhan. Sama kan seperti yang dialami oleh Ayub.
Waktu Ayub mengalami masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Dia punya anak mati, saudara. Istrinya mau meninggalkan dia. Dia dapat penyakit yang luar biasa. Tapi kemudian dia mengalami pemulihan. Sehingga yang terakhir apa yang terjadi? Kemudian Ayub berkata, hari ini aku tahu Tuhan. Bukan dengan kata orang. Tapi aku mengalami sendiri. Makanya proses dalam hidup saudara dan saya tidak bisa kita hindari. Proses itu harus terjadi supaya apa? Kita boleh mengenal siapa Tuhan kita. Jadi para ladies yang saya kasihi, jangan pernah takut dengan masalah dan persoalan. Karena di dalam persoalan dan masalah itu kita akan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan jangan pernah alergi dengan masalah. Teman saya yang tadi saya ceritakan waktu dia sedang mengalami cancer itu. Dia bilang saya bersahabat dengan cancer. Saya tidak jadikan cancer itu sebagai musuh. Kalau saya ketemu dengan ada beberapa orang bilang apa banyak orang-orang ngomong kepada saya ini orang ini agak setengah gila. Karena dia berani cerita di mana-mana dia cancer. Ada orang suka sembunyi kalau dia sakit cancer. Tapi orang ini dia bisa menceritakan. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Proses itu tidak mungkin kita hindari. Proses itu harus kita jalani. Karena kita anak-anak Tuhan dan di balik semua proses itu. Tuhan akan memberkati setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Allah kita pada hari ini. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami percaya kami adalah orang yang beriman. Dan kami imani orang yang beriman adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kami. Bagaimana kami orang beriman kami harus hidup dalam ketaatan. Ketika kami Tuhan perintahkan apa yang sesuatu yang di hadapan kami Tuhan. Walaupun itu kadang-kadang tidak masuk akal kami Bapa. Tapi biarlah Roh Kudus yang memampukan. Supaya kami bisa hidup dalam ketaatan. Dan kami tahu kami sadar. Bahwa setiap masalah dan persoalan kami. Itu semua ada di dalam pemandangan mata Tuhan. Di mana Tuhan selalu memperhatikan setiap kesulitan kami. Setiap masalah dan persoalan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami mau bawa setiap masalah dan persoalan kami. Biar Tuhan yang akan menjawab setiap masalah dan persoalan kami. Dan hari ini Tuhan kami juga syukuri setiap proses. Proses yang Tuhan izinkan ada dalam setiap hidup kami. Karena proses itu Tuhan untuk menghasilkan pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap firman yang sudah kami dengar. Biar firman ini Tuhan boleh meteraikan dalam setiap hati kami. Hamba berdoa Tuhan jadikan para wanita-wanita ini menjadi wanita yang luar biasa. Supaya dalam setiap hidup wanita-wanita ini Bapa. Akan menghasilkan setiap keturunan-keturunan yang luar biasa. Dan melalui setiap tangan para wanita-wanita ini Bapa. Melalui setiap perkataan daripada wanita-wanita ini Tuhan. Akan punya kuasa. Dan dari hidup mereka Tuhan. Akan menghasilkan banyak bawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Ayo ladies sendiri katakan, Tuhan Yesus baik. Boleh sambil digoyang jempolnya, come on.